Perkenalkan, nama saya Rizal Malo, mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo dengan prodi jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Baik, di video kali ini saya akan membandingkan pendidikan negara Indonesia dan di negara maju, salah satunya yaitu negara Finlandia. Kita masuk pada sistem pendidikan di Indonesia yang mana mempunyai 3 jalur, yaitu formal, non formal, dan informal. Yang pertama yaitu jalur formal, jalur pendidikan yang dilalui oleh peserta didik secara sadar dan terorganisasi sedemikian rupa menurut jenjangnya. Kemudian jalur non formal, yang mana jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Dan kemudian yang ketiga yaitu informal, yang mana jalur pendidikan keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Kemudian kita membahas tentang jenjang pendidikan yang ada di Indonesia, yang mana ada PAUD yaitu 2 tahun, kemudian pendidikan dasar atau SD selama 6 tahun, kemudian yang ketiga pendidikan menengah yaitu SMP sebanyak 3 tahun, dan SMA atau SMK 3 tahun, kemudian pendidikan tinggi 4 tahun untuk S1 dan 3 tahun untuk D3. Kemudian kita membahas jenis pendidikan yang ada di Indonesia, yang sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 15 yang berbunyi jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus. Jalur jenjang dan jenis pendidikan dapat diwujudkan dalam bentuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, dan masyarakat. Itu pun dibedakan menjadi pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan akademik, kemudian pendidikan profesi, pendidikan vokasi, pendidikan keagamaan, dan pendidikan khusus. Kemudian kita membahas pendidikan pendidik atau yang disebut guru, sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Sedangkan pendidikan di Finlandia sebagaimana merupakan negara pendidikan terbaik di dunia berdasarkan hasil survei internasional yang komprehensif pada tahun 2003 oleh Organization for Economic Cooperation and Development atau yang disingkat OECD. Tes tersebut dikenal dengan nama PISA, yang mengukur kemampuan siswa di bidang sains, kemudian membaca, dan matematika. Kemudian kita membahas kurikulum yang ada di Finlandia. Sejak tahun 1968, pemerintah menghapus sistem pendidikan berjenjang atau Parallel School System yang disingkat PSS, dan menggantikannya dengan sistem pendidikan wajib dasar nasional 9 tahun, di mana seluruh anak pada usia 7-15 tahun menerima materi dan kualitas pendidikan yang sama dan seragam. Prinsip kurikulum di Finlandia adalah non-discrimination and equal treatment, yang berarti tidak ada diskriminasi dan mendapat perlakuan yang sama. Finlandia memiliki 6 mata pelajaran inti yang semuanya terbungkus dengan kata orientation. Orang tua juga memiliki hak mengevaluasi kurikulum. Kemudian kita membahas sistem pendidikan yang ada di Finlandia. Free education, free school meals, dan special needs education, yang mana remedial tidaklah dianggap sebagai tanda kegagalan, tapi sebagai kesempatan untuk memperbaiki. Tidak ada ranking, penilaian didasarkan pada bagian mana mereka mengerjakan tugas, dan bukan pada benar atau salahnya jawaban para guru. Sangat menghindari kritik terhadap pekerjaan siswa mereka, menghindari kata kamu salah. Kemudian kita membahas jenjang pendidikan yang ada di Finlandia, yang mana pendidikan wajib dasar nasional 9 tahun, terdiri dari 6 tahun pendidikan dasar yaitu atau SD, dan 3 tahun pendidikan menengah pertama atau SMP, pendidikan menengah atas atau SMA, vocational education, pendidikan tinggi higher education.
Apabila dibandingkan dengan kualitas pendidikan negara lain, Finlandia mutu pendidikan di Indonesia dibandingkan dengan mutu pendidikan di luar negeri sangatlah berbeda jauh. Pendidikan Indonesia jauh tertinggal dengan negara-negara maju lainnya. Hal yang dapat kita lakukan adalah membandingkan dan berkaca diri dengan pendidikan luar negeri. Perbandingan ini dilakukan agar kita memiliki acuan untuk memperbaiki apa yang masih menjadi kelemahan kita. Lihat dari beberapa penjelasan di atas bahwasanya negara Indonesia memiliki kelemahan di beberapa poin. Yang pertama yaitu pendidik atau guru, yang mana ketimpangan kemajuan antar desa dan kota jumlah guru yang belum merata, kurangnya pemerataan kualitas guru di kota dan di desa atau pedalaman, kemudian menderita penyakit tertentu. Kemudian kita lihat kualitas kompetensi rendah, yang mana pertama pembelajaran hanya pada buku paket, guru tidak membaca, mempunyai referensi lain. Kemudian yang kedua mengajar satu arah, metode pembelajaran ceramah. Kemudian yang ketiga guru tidak membiasakan diskusi dua arah, yang menyebabkan siswa susah bertanya, cepat bosan dan tidak fokus. Kemudian yang keempat minimalnya pendidikan karakter siswa karena diajarkan saja tidak dibiasakan. Penyakit guru yang ada di Indonesia sebagaimana ada beberapa, yaitu tipus tidak punya selera, kemudian mual, mutu amat lemah, kemudian kurang rapi, kemudian kudis, kurang disiplin, kemudian asma, asal masuk kelas, kemudian TBC, tak bisa komputer, kemudian kusta, yaitu kurang strategi, kemudian kram, kurang terampil, dan kemudian asam urat, asal sampai, materi kurang akurat. Kemudian ada lesu, yang mana lemah sumber, kemudian ginjal, gajinya nihil, jarang aktif dan lambat, diare di kelas, anak-anak diremehkan. Itulah penyakit guru. Kemudian kita membahas usaha peningkatan profesionalis guru, yang mana presensi dan kedisiplinan guru, pemberdayaan teacher meeting, kemudian mengikuti penataran, mengikuti kursus pendidikan, mengikuti seminar lokarya atau workshop pendidikan, seleksi atau rekrutmen guru yang ketat, jujur, transparan, menyiapkan calon pendidik dan tenaga kependidikan yang selaras dengan standar kompetensi dan lebih menekankan praktik dengan landasan teori yang kuat. Kemudian masalah pada peserta didik itu sendiri, yang mana kurangnya motivasi untuk belajar, kemudian faktor keluarga, sekolah, dan lingkungan untuk mendukung peserta didik dalam kegiatan belajar, kemudian kurang konsentrasi dalam proses pembelajaran. Masalah pada kurikulum di Indonesia terlalu kompleks, kemudian kurangnya sumber daya pengembangan kurikulum, terlalu cepat berganti kurikulum dan berganti nama. Kemudian masalah pada sarana dan prasarana, yang mana ketimpangan kemajuan antar desa dan kota, keterbatasan sarana prasarana pendidikan di daerah terpencil, rendahnya kualitas sarana fisik. Kemudian belum semua sekolah di Indonesia memiliki sarana prasarana yang memadai. Sedangkan kita melihat di Finlandia, di dalam kelas siswa memiliki minimal 2 guru untuk mengajar. Satu bertindak sebagai guru utama dan satu lagi sebagai asisten. Seorang guru tidak sebatas mengajar di dalam kelas, tetapi siswa diajak mengeksplorasi pengetahuan secara langsung di luar kelas ketika bahan ajar berkaitan dengan lingkungan. Jadi dalam hal ini siswa tidak semata-mata belajar teori, namun terjun ke lapangan untuk membuka wawasan mereka tentang alam demi mendapatkan pengetahuan dari pengalaman secara langsung. Kemudian pada peserta didik, seluruh anak memiliki kesempatan yang sama untuk bersekolah. Bayi yang lahir kepada keluarga diberi maternity page yang berisi 3 buku bacaan untuk ibu, ayah, dan juga bayi. Siswa di Finlandia mulai sekolah pada usia 7 tahun dengan pembelajaran 30 jam per minggu. Peserta didik, para siswa di Finlandia tidak menggunakan seragam sekolah. Jumlah siswa dalam satu kelas maksimal 20 orang yang diampu oleh 2 orang guru. Sekolah dasar dan sekolah menengah pertama disatukan, dan para siswa tidak perlu berganti sekolah pada usia 13 tahun. Kehebatan dan keberhasilan sistem pendidikan di Finlandia adalah gabungan antara kompetensi guru yang tinggi, kesabaran, toleransi, dan komitmen pada keberhasilan melalui tanggung jawab yang pribadi.
Seperti yang dikatakan oleh seorang guru, kalau saya gagal dalam mengajar seorang siswa, maka itu berarti ada yang tidak beres dengan pengajaran saya. Baik, itulah yang bisa saya jelaskan tentang perbandingan sistem pendidikan Indonesia dan negara maju yaitu Finlandia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.